Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada, dulur ya. Hari ini di 5 April 2026 di hari Minggu ini ya. Kali ini Pro 4 ada di teras UMKM lokal kita. Kita kedatangan narasumber dari We Bake Your Book ya. Dan ini dengan tema camilan manis kekinian peluang masa kini. Nah, Cak biasa kan kita bakal ngobrol santai, tapi yang pasti kita bakal ngulik-ngulik nih apa bae sih usahanya dari kakak cantik yang di depan aku nih. Ya, kalau di perempat itu kayak kita bahasanya bisa campur ya, bisa pakai bahasa Palembang atau kalau misalnya kesusahan itu kita bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi senyamannya, diatur senyaman mungkin ya. Jadi dollar ya. Pendengar perompak di mana pun berada. Jadi siapa sih yang enggak suka yang manis, apalagi yang sweet tooth tuh, yang apa yang doyan camilan manis. Nah, apalagi sekarang tuh banyaknya kreasi yang unik-unik yang pokoknya ini bakal ngegoda selera kita sih. Dan ini pastinya jadi peluang bisnis juga nih yang menjanjikan. Untuk itu sudah hadir di studio bersama kita Willy Octaviani Monica, owner dari We Bake Your Book. Halo Kak Willy. Ya. Ya, boleh didekatin mic-nya mungkin? Ya. Iya. Ini panggilnya apa? Willy atau apa? Willy boleh. Oke. Belum ada yang nge-approach sebelumnya. Baru aku yang approach duluan. Terima kasih ya. Ya, aku yang makasih loh udah bisa hadir ke sini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih Kak Willy ya. Kak Willy. Biasa nih kebawa nih dari dunia anak tadi nih, Cak Willy. Iya. Jadi kita mulai aja dari misalnya diceritain sedikit nih tentang usaha We Bake Your Book ini. Ini namanya kan menarik ini. Mungkin ada filosofi kah di balik namanya? Ya pengen ngesanin aja Wak, kita yang bikinnya. Kamu silakan tinggal beli aja gitu, nggak usah ribet buat bikin. Jadi sinikan uangmu saja Iya. ya. Iya. Jadi kita yang buatin, kamu yang beli. Kamu yang beli, silakan tinggal menikmati aja. Tapi menarik loh, dari namanya udah menarik, kayak terkesannya tuh kayak Kak Wil gengsi nggak? Enggak sih. Enggak. Kenapa ya? Kalau jualan jangan gengsi kali ya. Enggak ya. Tapi ini gengsinya prestisius nih. Karena dari nama udah keren. Makasih. Iya. Dan ini fokusnya apa? We Bake Your Book ini apa fokusnya jualannya? Fokusnya sebenarnya sih ya saya bawa makanan cemilan dari rumah sebenarnya karena basicnya yang dibikin itu adalah makanan-makanan yang saya bikinin buat anak saya dulu, buat dinikmatin sendiri. Akhirnya saya pengen orang nyobain juga gitu. Jadi sebenarnya donat labu ini sebelum dijual saya udah sering bikin. Gitu. Jadi ada pelanggan tetap anaknya. Iya, yang pertama coba harus anaknya. Harus anak. Jadi kalau si kecil approve, berarti Cak Willy juga approve nih jual atau? Iya, biasanya gitu saya paling cobain sama anak-anak dulu, suami, adik misalnya. Saya kasih coba dulu gimana gitu. Kalau misalnya oke, approve, biasanya baru dicobain, dijual kayak gitu. Jual gitu. Itu ya. Tapi kan awalnya tuh memang untuk bikin untuk anak ya. Tapi kenapa sih kepikiran buat dijual lagi tuh? Aku sebenarnya orangnya nggak mau diem ya gitu karena kebiasaan dari dulu jualan gitu, terus tiba-tiba pas di rumah aja sering bikin makanan. Kebetulan ada beberapa temen misalnya gitu yang udah pernah nyobain masakan misalnya, karena kan sebelumnya juga suka open PO kayak misalnya sambal apa gimana gitu, terus mereka ayo dong open PO so gitu. Akhirnya kan di open PO-in lama-lama kayak seru juga gitu kan, jadi diseriusin aja. Terus kebenaran ade itu punya coffee shop, ade ipar, jadi akhirnya nitipin lah si dessert itu ke coffee shop itu yang tujuan kopi tuh. Jadi gitu. Nitip di situ. Pas kemarin punya tempat, akhirnya nyobain buka si bakerynya sendiri. Buka bakery sendiri. Jadi sebelumnya ini dititipin dulu ya. Sama online. Sama online ya. Gitu. Tapi kan kalau namanya juga orang jualan tuh ya namanya rezeki ya, rezeki-rezekian gitu kan. Nggak mungkin langsung lancar. Ya, pasti kayak atau juga misalnya ketemu yang aduh komplainnya sakit hati ya saya. Ada. Mungkin bisa diceritain nih kayak apa struggle-nya dari merintis dari awal gitu. Karena dari awalnya tuh
jualannya tuh apa namanya, dibikin asik aja kali ya. Jadi kayak bikin dititip gitu. Jadi yang namanya dititip ke orang kan kita nggak terlalu gimana ya. Oke, seminggu kadang misalnya udah habis misalnya cookiesnya, karena kita sebenarnya jual cookies juga kan. Kalau donat memang tiap hari. Ada yang kadang cepet, kadang lama habisnya. Cuman pas yang naik banget itu kemarin, kan sebenarnya donat labunya kita udah lama tuh jualan, terus tiba-tiba dia viral banget. Nah itu kebanjiran banget itu orderan, yang kayak satu hari tuh sampai ratusan tuh. Waduh. Banyak kan itu kan. Capek ya. Capek. Iya. Capek tapi enak dapat duit. Iya, terus kan karena aku yang bantu ini cuma baru satu orang ya, namanya kan kita kan rumahan ya, jadi nggak banyak gitu. Nah itu apa namanya, agak kewalahan gitu, tapi dari situ kayaknya memang bisa banget diseriusin banget kan. Terus dikasih tempat, jadi ya udahlah, yang biasanya kita cobain di rumah anak-anak cuman yang makan doang gitu, jadi akhirnya aku buatin lagi semuanya gitu. Karena ini kan kemarin memang sempat viral ya si donat labu ini, sempat viral sekali di kota Palembang. Nah itu kemarin paling banyak produksi berapa pieces Kak? Sehari sempet yang kayak hampir 300 kali. 300 kalau nggak salah. Wow, tuh. banyak. Tapi dulu belum sebanyak ini. Jadi variannya dulu cuman yang lagi banyak yang di order orang kan taunya donat labu topping susu. Topping susu Denkau. Kalau sekarang aku udah banyak variannya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen lagi happening tuh namanya kunafa kan. Jadi kita punya donat labu pistachio kunafa. Pistachio kunafa. Itu yang terbaru. Varian terbarunya. Selain donat labu, We Bake Your Box apalagi nih yang punya produknya? Yang lumayan best seller itu sourdough. Kalau yang suka roti-rotian tapi nggak terlalu suka manis, boleh cobain sourdoughnya. Sourdoughnya itu kita nggak pakai gula kan, jadi kita itu cuman manisnya dari milk coklat aja. Kebetulan yang paling best seller yang aku bawa ini yang triple coklat, jadi dia pakai dark coklat, milk coklat sama coklat powder. Jadi cuma coklat aja manisnya. Tanpa gula. Oh, wow. Tanpa gula. Kalau gluten free nggak mungkin karena kita pakai terigu kan. Iya, namanya juga roti ya. Agak susah ya, susah. Tapi kita nggak pakai telur, kita nggak pakai mentega. Jadi kita bahannya ragi, air, sama terigu. Raginya ragi alami kita buat sendiri. Dengan fermentasi yang lama itu. Ya ampun. Ini Kak Willy agak telaten ya. Kayaknya karena kan saya tertariknya tuh ini kan bagus juga buat pencernaan. Dia kan kayak apa namanya, dicernanya akan lebih mudah kan si glutennya, karena dia prosesnya agak lama. Jadi aku nyobain bikin raginya itu sebenarnya udah 1 tahun. Trial and errornya 1 tahun. Sampai bener dapat formulasi yang pas. Ya. Wow, dedikasi loh ini. Ini bukan cuma kayak jualan asal jadilah. Iya kan, kita juga selain mau jualan kan kita makan sendiri kan. Iya. Masa kita jualan kitanya juga nggak ini kan? Kalau udah sendiri. Aku nggak bisa dibilang premium, tapi ini kayaknya berdedikasi. Aku yakin ini berdedikasi. Banyak nggak cuma kayak asal jadi, asal dibeli orang, tampilan cantik, orang mau beli. Bukan, tapi emang by heart ya, dari hati. Harus dong. Wow, keren. Soalnya aku kan aku tahu sedikit nih tentang peragian duniawi ini. Itu kalau nggak bisa itu jadinya bener-bener yang flop. Iya. Salah dikit flop. Iya. Jadi kayak banyak kebuang. Iya betul. Iya, makanya itu nyobainnya 1 tahun, belajarnya sampai belajar online, ngambil kelasnya, terus sampai belajar di buku, juga searching dulu, bener-bener sampai yang kayak pernah gagal. Pertama bikin ragi itu pernah gagal, terus akhirnya coba lagi, dan si raginya itu tadi udah mau 1 tahun sih aku pakai. Jadi resepnya belum diganti nih sampai sekarang, masih yang itu? Belum diganti. Karena udah ketemu yang pas yang itu tadi ya. Iya. Raginya. Oke, itu dari sourdoughnya. Iya. Tapi terus apa lagi nih yang dibawa ke sini? Dibawa ke sini yang lumayan lagi happening juga, brownies cheesecake iceberg, bawahnya pakai brownies, tengahnya cheesecake, atasnya itu ada
krim coklat lah ya, Krim biar coklat. gampang dicernanya. Jadi teksturnya itu melted, dia manis, tapi dia masih ada hit hit pahitnya. Jadi kalau orang yang nggak suka terlalu manis, boleh deh rekomendasiin yang ini. Rekomendasi yang ini. Mm-mm. Terus sebelahnya apa tuh Kak? Sebelahnya ada crunchy dessert box. Kalau yang senang manis boleh coba yang ini juga menu baru. Ada pastry crunchy, terus kita punya lotus cream di atasnya, di layer-layer kayak gitu. Jadi buat yang senang manis itu rekomendasi. Sebelahnya aku bawa Matilda. Ini lumayan baru juga. Dia coklat, tapi tetap tidak terlalu manis, karena dia ininya dominannya dark coklat. Dark coklat dominannya. Nah dari ini kan ada 5 produk yang Kak Willy bawa ke sini nih. Tapi kalau yang We Bake Your Work ada berapa produk sih sebenarnya? Kayaknya 30 lebih. 30 lebih ya. Wow, Banyak. banyak juga. Ada juga menu-menu yang nggak setiap hari aku bikin ya, kayak misalnya donat mochi itu aku cuman bikin di weekend aja. Di weekend aja. Ha-ha. Dan itu kalau misalnya pengen beli si donat mochi ini itu nyarinya di mana? Di tujuan kopi kah? Atau bisa PO kah? Bisa PO, kalau pengen kebagian, takut nggak kebagian boleh PO, boleh PO. DM kita. Tapi kalau mau langsung masuk aja di tujuan kopi, nanti ada pintu ke dalam tuh, masuk Muara, di dalam Muara ada We Bake Your Book. We Bake Your Book itu ya. Tapi dari 30 produk yang ada di We Bake Your Book ini, yang paling best seller Kak apa? Donat labu. Donat labu itu. Iya. Boleh tahu nggak sih Kak range harga donat labunya? Kalau yang ini yang donat gula denko tuh mulai dari 5.000. 5.000 per piecesnya. Nah, kalau yang topping itu dari topping yang cuman glaze doang sampai yang kita ada cream cheese-nya, ada abon, terus ada pistachio kunafa itu dari 8.000 sampai 12.000 biasanya. 12.000. Terus yang paling mahal Kak di We Bake Your Book apa Kak? Yang paling mahal? Yang paling mahal mungkin sourdough, atau yang baru Dubai Chewy Mochi, tapi kita jual itu 1 pack 50.000 tapi isinya 5. Kalau orang jual 30.000 satu, ini 5, jadi bisa bareng-bareng makannya. Itu yang paling mahal 50.000 itu? Iya. Berarti yang paling murah tadi yang 5.000 tadi? Iya, 5.000 tadi. Jadi start from 5.000, dari harga 5.000 sampai 50.000. Kayak sourdough ini harganya aku jual 38.000. 38.000. Tapi satu porsi itu bisa lah buat bertiga atau berempat, karena Bisa. Itu besar kan? Itu besar. Iya. Jadi di We Bake Your Book harganya terjangkau ya teman-teman. Jadi yang buat hobi ngopi nih, nemenin makan kan gitu kan, cemilan pasti kan biasa pesen americano pahit, cari yang manis lah ya. Bisa nih We Bake Your Book, atau bawa cemil-cemilan di rumah bisa ini. Pesennya by DM atau WA? Boleh by DM atau langsung ke tempatnya. Atau misalnya langsung mau ke yang ada outletnya ya Kak Iya. ya? Gitu. Tapi Kak boleh tahu nggak sih Kak, target pasar awalnya tuh siapa sih dari produk Kakak nih? Target pasar awalnya sih mungkin anak-anak sampai usia 30 kali ya, soalnya mereka dan perempuan, karena mereka yang paling hobi ngemil kan. Iya kan, makanya kan kalau bikin apa-apa tanya anakku dulu, karena kan pasti dia kadang kalau bikin apa dia bilang sama temennya, itu mamaku bikin ini loh kayak gitu. Oh dipromoin. Iya dia suka dipromoin. Dia promosi dari mulut ke mulut, ini lebih paten promosinya. Ya sama ya kayak adik-adik aku kayak gini kan, mereka kan hobinya nongkrong sambil makan. Bener. Tuh kan pasti. Kalau perempuan itu perutnya kenyang tapi mulutnya masih ngunyah kan. Iya. ya kali nongkrong cuap-cuap tapi tidak suap-suap. Iya. Kan agak mubazir nongkrong itu. Cuap-cuap tapi tidak suap-suap itu. Tapi Kak, selama ini We Bake Your Work kapan sih mulainya, berdirinya? Kalau berdirinya sih, kalau jualnya udah lama. Cuma kalau si outletnya sendiri itu baru sih Desember kemarin kita Baru Desember buka. kemarin. Iya. Tapi kalau misalnya udah dari tahun berapa itu yang awal sekali itu? Tahun berapa ya?
mungkin sekitar 3 tahun yang lalu udah kali ya, cuma tidak serius ya. Masih online open PO, open PO-an ya. Iya, By order. online. Itu berarti kalau misalnya dari 3 tahun lalu berarti sekarang 2023 lah kurang lebih. Iya. Dan itu masih sistem open PO sebelum sekarang diseriusin nih, Diseriusin. Menurut kakak nih, kalau camilan kayak gini ini kan segmennya kan ya banyak nih. Tapi yang ini bisa jadi peluang besar gak sih kak? Kalau buat dijadikan bisnis yang serius gitu. Bisa sih kalau menurut saya ya. Karena kalau misalnya camilan itu tuh kan nggak ada matinya ya. Udah gitu udah jelas pasarnya, apalagi anak-anak, remaja, perempuan gitu kan. Sesuatu yang baru, yang manis pasti dicari sama mereka kan gitu. Cewek kan hobi tuh nongkrong cantik gitu kan. Iya. Walaupun kadang makannya cuma di sedikit secuil ya. ya, yang penting fotonya estetik. Makanya kan yang beda mungkin ya kalau orang yang udah pernah datang itu kok cheesecake-nya kecil ya, karena aku bikin slice-nya itu yang kecil ya. Karena dari pengalaman aku datang ke tempat orang gitu ya, makan cheesecake di tempat orang, emang dia porsinya besar, tapi kita selalu menyisakan kan, akhirnya nggak habis kan. Makanya dari situ kayaknya aku nggak mau deh bikin cheesecake yang slice-nya besar tapi orang nggak ngabisin. Sayang. Makanya aku bikin yang slice-nya kecil. Nah itu hal yang paling sering dipertanyakan sama orang yang makan cheesecake di tempat aku. Yang pertama kali beli kok kecil sih? Kok kecil itu sering. Bilang aja kak, kita menghindari food waste gitu. Iya. Kita menghindari food waste biar nggak mubazir gitu. Itu makanya kalau sama yang kerja tuh aku juga sampein kan, kalau ada yang bilang ya memang dari pengalaman pribadi akunya, aku nggak mau itu kebuang gitu. Makanya aku bikin yang slice-nya kecil gitu, aku bilang. Nah kak, tapi kan kalau karena di kakak kan si cheesecake-nya kecil, apakah harganya juga lebih minimalis nih? Mungkin dibanding orang lebih miring ya, gitu. Miring. Cuman nggak banyak sih, cuman lebih miring sih, karena ya jelas kan size-nya juga kecil Iya, kan. disesuaikan ya. Disesuaikan Dengan bahan bakunya, Iya, jadi dengan bahan bakunya. produknya juga gitu. Iya. Yang buat produk kakak tuh berbeda nih kak dari kompetitor, selain dari size-nya yang dibuat mini agar lebih lebih cepet dihabisin, apa kak? Apa ya? Ya udah jelas rasa saya berani kali ya. Oh ini Insya Allah lah. Ini berani diadu ya. Berani diadu lah. Karena kan bahannya juga kita bukan bahan yang biasa kan. Insya Allah aku pakainya bahannya yang premium. Dan kan tadi udah jelasin sebelum dimakan sama orang udah aku makan sendiri, udah aku coba sendiri kan gitu kan. Jadi udah pasti bukan makanan yang asal dibuat sih. Asal kayak jadi. Pistasionya aja, selai pistasionya aku bikin sendiri. Kita pakai pistachio jam, terus kita masih pakai pistachio crumble-nya. Jadi si pistasionya masih kerasa banget. Masih dicampur sama coklat putih. Terus kita real pakai katavia atau kunafa, bukan pakai bihun ya. Jadi lain. Soalnya kalau yang agak mungkin harga miring pakai bihun kali ya. Katanya kan suka dipakai gitu. Menghemat produksi, Ya, biaya produksi. Insya Allah ini enggak sih rasanya gitu. Kita juga nggak mau dong ngasih yang ala kadarnya dong. Kita kan pengen berbekas juga di hati orang. Kalau nggak berbekas orang nggak datang lagi dong. Bener sih. Kalau misalnya enak sih tapi ada lagi yang ngulang. Itu kan agak takut mengecewakan ya. Kita kan pengennya kalau mau beli itu kalian di situ deh, nah kan pengen gitu. Enak di situ, apalagi cewek nih. Aku kemarin makan di situ. Iya. Hauce gitu. Cuboin. Iya. Dari mulut ke mulut kan itu lebih penting juga kayak selain dari promosi yang by digital kan kalau sekarang. Tapi dari mulut ke mulut ini walaupun tradisional nih promosinya, tapi ini juga penting. Betul. Kakak kan juga berinovasi nih pastinya kan dari berapa kak? 30 produk kan? Dari sebelumnya nggak mungkin dong langsung 30 jebrok 30 enggak. Berarti berinovasi terus kak ya. Kakak ada nggak jadwal nih? Pokoknya aku harus tiap 6 bulan aku harus punya produk baru atau ngikutin pasar aja kak? Kalau bisa sih jangan sampai 6 bulan ya kayaknya tuh. Terlalu lama ya? Pokoknya kalau aku dapet ide baru sih langsung dicoba biasanya. Oh gitu. Makanya sering ada menu baru ya. Cuman aku lihat juga responnya, kalau misalnya kayak kurang ini
eh, aku bikin by order nantinya. Nanti kalau misalnya banyak permintaan, itu aku banyakin stoknya biasanya. Oh, berarti diregulerin ya. Kalau misalnya yang banyak yang minta, yang itu diregulerin. Tapi kalau misalnya peminatnya sedikit, berarti buka by order, buka aja. PO, pre-order. Nih kak, kata kakak kan harganya agak miring nih. Ditentukan harga dong kak, biar tetap untung tapi masih terjangkau gitu. Mungkin kalau kayak main di size kali ya. Kalau kita mau ikutin size orang tapi harga premium kadang susah ya. Makanya aku agak downsize-nya biar bisa jual harga yang masih affordable dibeli sama orang kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke deh kak, tapi kita bakal jeda sejenak teman-temannya. Setelah ini bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Seringkali disalah
88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Willy nih ya, owner dari We Bake Your Book. Kalau tadi kita ngomongin masalah bisnisnya, ini lanjut lagi nih. Tapi kalau tadi tuh masih permukaan lah ya, sesi-sesi pembuka, kita terus sesi-sesi kita nanya apa sih yang ini ya. Tapi kalau ini kita agak dalam pembahasannya. Ini mungkin kita ngebahasin strategi bisnis Kak Willy. Jadi kan kalau pemasaran sekarang kita tuh kan banyaknya online ya, daripada kalau zaman dulu kan pakai flyer. Iya, betul. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau untuk di masa sekarang lebih efektif mana, online atau offline? Online. Kenapa Iya. tuh kak? Padahal kan agak mahal juga tuh iklannya. Sebenarnya gini kan, aku nggak pakai promote kayak gitu sih, kayak kebanyakan tuh kan kayak misalnya dari pertama kan pasti keluarga dong, minta tolong mereka untuk repost Benar-benar. ini kita, story kita, dan beberapa mungkin karena ada pembeli yang cukup terima tuh sama makanan kita, kadang mereka yang posting dan itu sangat membantu kan. Jadi orang tahu juga Jadi kan. orang tahu juga karena kebanyakan tuh dari yang posting ke yang posting lama-lama banyak yang tahu kan. Ya sih agak penasaran kan, agak Penasaran. FOMO. Iya gitu. Tapi kan kak kalau beberapa yang kakak termasuk awalnya kan online juga tuh jualnya, tapi kan mereka promotnya juga by online. Kenapa kakak nggak ikut promo online juga gitu kan, kayak ngiklan di media sosial gitu? Pernah sih beberapa kali ya, cuman kalau kayak sekarang itu kayaknya dengan konten yang kita bikin sendiri, kalau kontennya ini apa namanya menarik, itu kayak naik sendiri nggak sih itunya, si kontennya, dan itu gampang keterima. Kadang kan kita bikin reels tiba-tiba gitu FYP banyak aja kan yang ngelihat. Iya sih, gitu, banyak sih. gitu. Jadi kakak Kayak kalau gitu. sekarang itu di mana tuh promo online-nya, di Instagram aja atau TikTok juga? Enggak, aku Instagram aja karena jujur kurang paham sama TikTok. Kurang paham. Jadi aku di Reels aja, paling di Instagram aja. Ya sempat sih promote beberapa kali ya, menu baru gitu, tapi nggak semuanya sih biasanya. Gitu. Tapi kalau kakak biasa promosiin kalau ada menu baru tuh di mana kak biasanya? Di Reels paling ya, kalau itu promosinya. Terus paling di story. Kadang kita kalau ada menu baru kita kasih harga spesial misalnya. Kayak gitu. Di outlet ya? Di outlet apa? Kalau misalnya ada menu baru di spesial di outlet dikasih harga menu gitu. Di Menu spesial. iya. Kalau misalnya aku nih misalnya langganan cheesecake nih kak, misalnya tiba-tiba Kak Willy ada produk baru, terus nawarin gitu. Enggak, Atau aku langsung atau- pasang di story aja, nih ada produk baru nih misalnya gitu. Kalau misalnya satu belinya segini, kalau misalnya 6 kamu bisa dapetin harganya segitu loh gitu. Oke. Kadang random sih kalau ada menu baru, kayak kemarin tuh ada orang ke store, terus dia lihat kita lagi bikin, terus nanya bikin apa? Oh kita punya menu baru, mau coba boleh, kita kasih free kadang. Ya kadang kalau makanan kan bukan cuma dilihat ya, orang pengen tahu rasanya kan. Ya sasarannya orang yang datang. Gitu, kadang aku randomnya suruh nyobain gitu. Tapi kalau misalnya di online paling ya di story sama di reels, Di Reels, paling. Jadi untuk sekarang kakak yang cuma pakai Instagram ya, Instagram belum aja. beralih ke TikTok gitu. Belum. Dan kalau misalnya di WA kakak itu ya pasang juga story-nya? Enggak. Baru cuma Instagram aja. Instagram aja. Kalau menurut kakak nih, seberapa besar sih peran media sosial ini dalam perkembangan usaha kakak? Banyak sih ya. Karena kalau sekarang itu kan banyak diuntungin ya sama yang namanya media sosial. Karena orang yang tidak terjangkau secara jarak kan bisa lebih terjangkau kalau misalnya ada media sosial. Misalnya rumahnya di Kenten, jauh dong ke daerah sini, tapi lihat story temennya misalnya yang udah datang, jadi tahu kan mereka. Itu kan karena berkat sosial media kan. Iya sih. Tuh. Tapi ada strategi khusus gak sih kak untuk menarik pelanggan baru gitu, selain dari promo by media sosial gini? Strategi khusus buat menarik pelanggan baru, karena kebetulan store kita itu ada di wilayah coffee shop dan beer mart. Biasanya tuh di weekend aku bikin promo bundling. Jadi mereka yang baru mau nyobain
takut harganya kemahalan, kalau dapat bundling kan biasanya lebih menarik tuh. Paling itu aja sih ya kalau sejauh ini gitu. Sejauh ini itu bundling itu ya yang tapi banyak kan Kak yang pesan kalau di bundling gitu. Iya banyak, soalnya aku bundlingnya tuh nggak cuma satu, misalnya tuh ada 5 sampai 6 pilihan gitu. Kalau misalnya yang nggak suka puding dia bisa bundling donat, yang nggak suka donat dia bisa bundling cheesecake misalnya kayak gitu. Jadi banyak pilihan juga, nggak cuma satu menu yang dibundling. Ya. Selama Kakak menjalankan usaha ini Kak, tantangan terbesar apa sih Kak? Tantangan terbesar apa ya? Aku nih dulu tukang jajan sih ya, jadi kayak aku tuh kayak lebih nggak enakan tuh sama orang-orang yang udah bisnis ini duluan gitu ya. Dan aku tuh nggak pede sebenarnya karena nggak punya basic sekolah masak kayak gitu. Nah itu sih ngelawan kepercayaan diri yang kurang sih. Jadi tantangan terbesar berarti bukan diri dari sendiri. Orang lain ya, tapi diri sendiri. Iya, karena aku harus butuh meyakinkan sama adik aku. Misalnya nanya, gimana dong? Aku tuh kayaknya nggak pede. Nggak apa-apa, coba aja yuk, coba aja. Kadang suka kayak gitu. Nah itu yang terbesar tuh ngalahin diri sendiri sebenarnya. Karena agak kurang pede tadi. Kurang pede. Tapi gimana tuh Kak? Kan kayak kita tahu tempat Kakak itu coffee shopnya Bejibun. Pasti yang jadi dan terus yang masukin barang kayak cemilannya bukan cuma Kakak dong pastinya. Kebetulan kalau di coffee shop itu dari dulu yang masukin di situ cuma aku. Cuma Kakak. Iya. Kalau yang di Tujuan Kopi ya, sama yang di Muara. Iya. Itu. Tuh. Tapi kan di sekitar itu juga masih ada tempat lain tuh yang bisa dipakai nongkrong kan. Karena di situ banyak. Terus kayak toko kue yang lain juga tuh banyak tuh saingannya tuh Kak. Itu gimana sih Kak nge-handle? Kadang kita kan kayak Kakak tadi bilang aku kadang kurang pede gitu. Mungkin balik lagi sama selera ya. Udah gitu varian yang kita punya, kadang kita punya nih satu resep gitu. Tapi belum tentu tuh rasanya sama kan sama yang orang punya. Ya itu balik lagi sama lidahnya yang nyoba kan. Kalau misalnya lidahnya cocok sama apa yang aku buat, pasti dia balik lagi kan ke kita kayak gitu. Kadang kita kalau bisa tuh bikin sesuatu yang orang lain misalnya belum bikin gitu. Kalau varian donat kayak mana orang udah punya, kalau bisa aku bikinnya yang lain deh gitu biar nggak sama gitu. Jadi trendsetter kan, siapa tahu. Siapa tahu kan. Tapi ada tips Kak buat pemula nih yang baru pengen mulai bisnis camilan juga nih Kak. Karena ini kan ya, kalau camilan kan ini segmen pasarnya cukup besar nih. Ada tips kah gitu? Apa ya tipsnya? Mungkin jangan cepet down sih, kayak aku kan kayak aduh nggak pede awal-awalnya gitu, harus di-boost lama-lama ya, jangan nyerah lah gitu. Dicoba gagal dicoba lagi ya, orang tuh nggak akan berhasil kalau belum gagal dulu kan biasanya. Iya, tapi kan kalau mencoba kan Kak butuh modal Kak gitu. Nah, menurut Kakak lebih penting mana nih? Lebih penting modalnya atau lebih penting konsistensinya? Konsistensinya. Jadi dari awal itu kan pasti kita dibuat dikit dulu dong. Biasanya kita tuh cuman pakai mixer tangan. Kalau lama-lama usahanya udah makin besar, kita butuh mixer yang lebih besar. Ya percaya aja kalau misalnya udah jalannya usaha kita makin besar, semuanya pasti akan dimudahkan dengan sendirinya sih. Ya sih. Dimudahkan. Jadi tergantung konsistensi diri juga ya. Dan buat ngejaga nih Kak, biar tetap semangat usaha. Kadang kan kalau usaha kan kita ada downnya juga nih kadang. Itu gimana Kak? Kan kadang sepi, kadang kayak bad mood sepi. Apa ya biar tetap mood usaha? Ya tetap nyoba yang baru sih. Kalau misalnya lagi nggak mood, coba deh yang lain gitu kadang gitu ya. Kalau lagi nggak rame, udah tuh percaya aja sih kalau rezeki nggak akan ketuker ya. Kalau hari ini orang rame, mungkin itu besok rame gitu aja sih kalau aku ya.
Karena yang namanya jualan itu nggak mungkin rame terus, nggak mungkin juga sepi terus. Bener sih. Ya ada rezekinya Ada masing-masing rezeki lah. masing-masing Ha-ha. gitu. Rencana ke depan untuk We Bake Your Book apa Kak? Apakah akan menambah outlet baru lagi atau malah bikin cafe dessert Kak? Belum deh ya kalau nambah outlet baru. Yang jelas nambah menu dulu kali ya. Nambah menu dulu. Jadi untuk kedepannya masih nambah menu Menu dulu dulu. aja. Jadi tungguin tuh, siapa tahu Kak Willy bikin menu-menu baru cocok di lidah, bisa tuh di order. Ya, kita dimension lagi Kak. Mm-mm. Buat yang mau jajan-jajan cemil-cemil di We Bake Your Book kemana nih bisanya Kak? Ke paling gampang sih ya, biar nggak susah carinya Tujuan Kopi aja di Sekana. Jalan Ki Gede Ing Suro ya. Iya. Nah, masuk ke Tujuan Kopi ada pintu ijo ke Muara Birmat, di dalam situ ada We Bake Your Book. Jadi masuk aja dulu ke Tujuan Kopi, nanti ada pintu ijo. Ingetin pintu ijo Atau ya. tanya aja sama baristanya, Baristanya. mau ke bakery gitu. Oke, jadi atau tanya ke bakery-nya ya. Sama selain Tujuan Kopi di mana Kak? Di Muara. Ya, jadi satu pintu dia Berarti masuk satu pintu tujuan, tuh ya? masuk tujuan, masuk Muara, baru ada Oh, baru ada. outlet kita. Oh, kayak apa kayak pintunya kayak pintu Doraemon. Iya. Tiba-tiba ada bakery di sini. Iya, itu ada bakery. Tiba-tiba ada bakery gitu. Kalau dari yang dulu orang-orang suka nongkrong di Tujuan pasti udah tahu sih, karena dari dulu tuh dessert kita dia di situ. Nah, sekarang ada tempatnya aja gitu di dalam. Kalau dulu Tapi tempat apa? Ada space khusus di situ. ada space khusus gitu. Jadi gitu tuh teman-teman ya, buat yang mau nyobain We Bake Your Book ke Tujuan Kopi ada pintu hijau, masuk deh ke situ. Nah, dan kalau misalnya mau pesen online Kak, kemana Kak? DM aja boleh. DM aja boleh ke We Bake Your Your Book itu. Atau bisa juga nih lihat apa di tayangan kita di YouTube ini, karena di flyernya tuh ada logonya. Jadi pastiin itu bakal sama atau tidak logo yang di Instagram sama yang di YouTube kita. Takutnya dia nyasar tuh kemana sebelah. Nyasar sebelah. Terakhir nih Kak, pesan nih untuk para pelaku UMKM dan calon pebisnis di luar sana. Apa nih Kak closing statementnya? Apa yang dikasih dari hati pasti diterimanya sama hati gitu. Maksudnya kalau kitanya baik, kasih sesuatu yang baik, pasti nerimanya juga yang baik gitu kan. Jadi kalau misalnya niat jualan bukan cuman pengen dapat untungnya aja, tapi pengen dapat berkahnya juga. Ya itu tadi, kalau kita bikin sesuatu yang baik pasti kita nerimanya bakal baik juga sih. Kayaknya bakal baik juga. Oke. Jadi segitu dulu ya. Karena ini kayak nggak terasa kan udah 50 menit ya perbincangan kita. Udah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Willy ya, yang udah berbagi cerita nih, berbagi Terima kasih udah pengalaman diundang juga. Aku sih harus makasih karena mau tuh di approach gitu kan ya. Siapa tahu nih buat teman-teman ya, ini jadi bisa menginspirasi karena tentang bisnis camilan ini, karena sekarang kan juga banyak juga tuh, tapi jangan takut bersaing, karena lebih takut sama diri sendiri sih yang nggak pede daripada sama orang lain harusnya. Karena kalau diri sendiri nggak pede gimana mau nge-approach orang lain. Iya, betul, gitu. betul itu. Semoga ya apa yang kita bahas hari ini tuh memberikan semangat dan ide baru lagi buat teman-teman yang sedang atau ingin mulai usaha, khususnya di bidang kuliner dan camilan khusus. Dan ingat kalau peluang tuh selalu ada bagi yang mau mencoba, berinovasi dan konsisten pastinya. Saya Ceyar pamit undur diri. Terima kasih sudah setia bersama di Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, dengan tema UMKM yang berbeda-beda pastinya. Dan tetap semangat berkarya, terus dukung produk lokal, itu yang paling penting. Dukung produk lokal, karena kalau bukan kita yang jajan siapa lagi gitu ya. Dan sukses terus ya untuk usahanya Kak Willy. Semoga abis ini buka outlet atau cafe dessert ya, didoakan loh semoga rezekinya lancar. Amin. Jadi kan bisa nongkrong cantik makan cemilan Iya aja dong. gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. RRI Palembang.